Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bikulli syai'in ilma wa ahsa bikulli syai'in adada. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallahi usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim ingkang tansah kula ta'zimi, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek muslimin wal muslimah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo saderengipun kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah awit sedaya nikmat, rahmat, hidayah lan loberan barokah nggih. Kita sedaya saged kempal wonten majelis kuliah subuh menika lan kita sedaya tasih dipun paringi kesehatan, kesempatan wekdal menika nikmat ingkang ageng ugi. Mila monggo kita syukuri kanthi nglafataken kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam mugi tansah kunjuk atur dhateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in lan tabi'ut tabi'in. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah, bahwa yang namanya ilmu merupakan satu kenikmatan yang telah diturunkan oleh Allah. Aslinya ilmu syar'i, ilmu yang turun dari langit. Al-ilmu al-munazil minas sama'i ilal ardi, ingkang mandhap saking langit dumugi bumi, diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih arupi wahyu, yang kemudian dengan sumber dari segala sumber ilmu arupi wahyu menika kita sedaya dipun paringi ketingkasan, penjelasan, bayan oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya sehingga menjadi jelas ya, untuk pedoman hidup yang bisa menyelamatkan kita dari kehidupan dunia sampai pada alam akhirat. Sehingga bersyukur sekali kalau kita bisa senantiasa thalabul ilmi. Dan pada kesempatan ini sengaja nanti hal yang inti ingin kita sampaikan adalah tentang ta'zimul ilmi ya, tentang mengagungkan ilmu. Tapi sebelumnya saya beri muqaddimah dan saya sudah berupaya untuk mengkopikan dari rujukannya ya. Sudah ada terjemahannya, tapi tulisannya kurang besar mungkin kalau untuk yang sepuh-sepuh. Nanti jumlahnya yang terbatas, monggo di kopi yang memang menghendaki. Di situ diawali yang namanya ta'zim terhadap ilmu adalah bentuk pengagungan atau ngeluhurake ilmu. Orang yang mengagungkan ilmu itu nanti akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu bukan hanya sekedar apa yang masuk dalam pemikiran dan otaknya,
tetapi bisa merasuk di dalam hati. Karena nanti sarana pokok dari mengagungkan ilmu adalah disebut paling tidak ada 12 sebenarnya. Yang nomor 1 di situ tempat ilmu adalah hati. Tempat ilmu adalah hati. Sehingga kita akan berbicara mengenai hati, karena persiapan untuk membeningkan hati dan upaya terus mentazkiyah diri itu akan mendapatkan karunia ilmu yang betul-betul melahirkan atau menjadikan kita sebagai hamba yang khasyatullah, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan ini memang adanya satu dengan yang lain saling mempengaruhi, saling memberikan suatu rasa simpati, bahkan kebaikan-kebaikan dari orang satu kepada yang lain itu biasanya akan melahirkan suatu kecenderungan. Sehingga di sini harus kita waspadai, karena bisa jadi ilmu kita ini dikorbankan, pemikiran kita, prinsip-prinsip kita dikorbankan karena rasa simpati kepada orang lain, rasa istilahnya merasa pernah berbudi baik atau berjasa kepada diri kita, istilahnya kepotangan budi. Maka Imam Ghazali menyebutkan bahwa di dalam persoalan kesimpatikan terhadap perbuatan baik orang lain, secara tabiat dan watak itu sudah menjadi istilahnya naluri alamiah, bahwa simpati atau rasa cinta itu akan tumbuh di dalam hati manusia kalau dia diberi suatu kebaikan oleh yang lain, termasuk contohnya pun nggih Bu, nek jenengan garwane kok lumo apian ngene, napa-napa penyuwune jenengan diparingi kene tambah tresna mboten? Nggih, napa mulih Ramadan ngeten iki ujug-ujug paringi duit gambar Soekarno Hatta sak gepok sih klaim-klaiman bank niku lho. Biasanya pinten niku? 10 juta. Wis Bu niki kono digawe blonjo Ramadan arek dintekke ya ora apa-apa. Kinten-kinten guyang-guyu mboten ya. Nek perlu malah dirangkul-rangkul ngoten lho garwane. Artinya kalau kesenangan apalagi wanita, ibu-ibu nuwun sewu nggih, kecenderungan insting fitrahipun, fitrah maksudipun niku naluri, kesenangan wanita niku puncake ting bondo, ting harta, harta benda. Sehingga nanti di surga ya kenikmatannya adalah ketika mendapatkan istana, kubah-kubah mutiara, permata dan sebagainya. Niku puncak nikmate wong wadon. Ketika banyak diberi harta benda, mesti dia akan bahagia. Niki secara umum nggih napa mboten? Nggih. Nek bapak-bapak mboten, nek pun di duit pengen jabatan, pengen pangkat, jur klimak kesenangane bapak-bapak niku wong wadon nggih. Maka di surga mendapat 72 bidadari. Niku tidak ada rasa cemburu Bu. Mergane pondo diparingi puncak kenikmatan semuanya. Nah, mila teng mriki kedah ngatos-atos, artinya kita sendiri harus punya ilmu untuk pengendalian diri. Rasa simpati, rasa kecenderungan kepada seseorang itu biasanya karena budi baiknya, istilahnya keputangan budi, dan ini tidak bisa dipungkiri. Sehingga Imam Ghazali menyebutkan al-hubbu minal ihsan, fa innal ihsan abdul ihsan, kecintaan dari kebaikan, kecintaan itu dari suatu kebaikan. Maka sesungguhnya manusia itu hamba kebaikan, fa innal insan abdul ihsan. Wa qad jubilatil qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha.
sungguh ya perangai naluri hati ya menika ya berada pada kecintaan terhadap kebaikan ya. Jadi ala hubbi ya, man ahsana ilaiha ya, atas ya, siapa yang berbuat baik kepadanya ya. Akan tumbuh rasa senang, rasa simpati, rasa cinta kalau banyak berbuat baik kepada seorang itu. Maka bapak-bapak kewajiban kepada keluarga itu kan wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik ya, dengan baik ya. Dan sebaliknya wa bughdhu man asaa ilaiha, kebencian itu akan tumbuh dari orang yang berbuat buruk ya kepadanya. Sehingga salafun saleh ya, kalau dalam kitab Ihya itu disebut ya doanya Nabi, tetapi ditahqiq oleh para ulama ternyata itu kebanyakan salafus saleh, artinya riwayat hadisnya itu berhenti di kalangan sahabat ya, sehingga disebut sebagai kebiasaan salafus saleh itu selalu berdoa, Allahumma la taj'al li fajirin alayya yadan ya, fayuhibbuhu qalbi ya. Selalu berdoa seperti itu, ya Allah ya, janganlah engkau jadikan orang-orang yang berdosa itu ya, mengulurkan tangannya kepadaku, artinya selalu berbuat baik kepadaku sehingga aku menjadi simpatik atau hatiku menjadi condong, menjadi suka, menjadi simpatik kepadanya. Artinya di sini bisa jadi nanti suatu paham ya, firqah dhalalah, sempalan-sempalan di dalam Islam, cara ya, mengembangkannya juga dengan kebaikan-kebaikan perilaku, atau bisa jadi dengan bentuk pemberian yang terus-menerus ya, sehingga kemudian dia akan condong apalagi sedang butuh ya, sedang butuh. Banyak juga teman-teman kita kan akhirnya ada yang masuk Syiah, ada yang masuk ya mungkin firqah-firqah sesat yang lain, itu diawali dari kecondongannya, rasa simpatinya karena diapii terus ya, diapii terus. Nah, disinilah pentingnya kita menanamkan pada diri kita untuk terus ngudi ilmu, karena pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah itu tidak mengatasnamakan golongan-golongannya ya, tetapi akan ya, kita sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya kita ya, jadi anggota Aisyah, anggota Muhammadiyah ya. Kan nggak ada pertanyaan di alam kubur nanti kue wong Muhammadiyah apa wong NU, kan nggak ada ya. Artinya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran ibadah kita, diterimanya ibadah kita. Kemudian ya, ibadah yang dilandasi dengan ikhlas ya, dan benar, maksudnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang namanya ilmu syar'i. Kalau ya, beliau Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ya, itu menyebutkan ilmu syar'i wonten 3, yang paling pokok ada 3, yakni ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih ya. Ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, dan ilmu fikih niku sing paling pokok disebut sebagai ilmu syar'i. Maka yang harus kita kejar terus ngudi ilmu niku nggen bab ya, ilmu syar'i sudah terpenuhi napa dereng ya. Karena dengan ilmu itu kita tidak mudah terpengaruh ya, bujuk rayu dengan apapun oleh orang lain. Bolehlah orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi jangan sampai mempengaruhi prinsip keagamaan kita, gitu nih. Nah, maka di dalam doa itu diterangkan oleh Imam Ghazali, isyaratu ila anna hubbal qalbi lil muhsini itarra la yastata'a daf'uhu wa huwa jibilatun wa fitratun ya. Bahwa doa itu menjadi isyarat
Nun sewu tenggen fotokopiane dereng kula sing make niku kan cukup dibaca pun jenengan pun paham. Saya terangkan dari sisi penjelasan dari maksud kopian teng mriku. Jadi isyarat bahwa doa itu menunjukkan kecintaan hati menika kepada orang yang berbuat baik ya kepadanya, dan itu bersifat dzaruri ya, artinya sesuatu yang menjadi keharusan bagi dirinya. Kalau ada orang berbuat baik maka dia akan simpati. Kalau ada orang berbuat baik dia akan membalas kebaikan yang lebih banyak ya. Sebagaimana Rasulullah itu tidak pernah melupakan sekecil apapun perbuatan baik orang lain pada dirinya ya. Nah enten tiyang nate tumindak sae niku Rasulullah mboten nate ya, melupakan. Bahkan ketika Rasulullah bertamu ya, di tokoh Badui niku dijamu dengan sebaik-baiknya, sehingga Rasulullah berpesan nanti kalau lewat di Mekah ya, jenengan mampir nggih, kersa mampir teng griyane kula. Ya, estu mampir betul. Kemudian Rasulullah menjamu dengan yang lebih dimuliakan, lebih baik lagi. Bahkan sebelum pulang tamu itu ditari, jenengan badhe ngersake napa mawon ajeng kula paringi nggih. Mau minta apa saja ya, akan saya upayakan untuk bisa memberi. Maka tamu Badui niki akhirnya minta unta merah ya, dan domba besar yang sedang bunting ya. Kan niku unta merah niku kendaraan termewah ya. Domba yang sedang bunting ya. Niku nek sakniki misale nggih kendaraan mewah termewah napa sakniki sing bentuk hybrid gitu ya. Paling tidak 500 juta lah nggih. Niku itu diberi oleh Rasulullah ya. Kemudian dicarikan juga domba ya, yang sedang bunting ya. Diberi oleh Rasulullah. Sampune maringi Rasulullah lajeng maringi nasihat, jenengan niku ajeng nyuwun napa mawon kula paringi, ning kok sayange sing disuwun ming sepele ming sepele memberi bab napa nggih kendaraan nek tak niki termewah dan yang aset untuk bisa dikembangkan domba yang sedang bunting niku diarani sepele. Karena jenengan tidak seperti nenek-nenek tua di zaman Bani Israel ketika Bani Israel mau hijrah dari negeri Mesir ke negeri Syam ya. Saat itu mereka dihukum oleh Allah SWT muter-muter mawon ora ketemu dalane ya. Sehingga kemudian di antara tokoh mereka bermusyawarah menyelidiki siapa yang termasuk sesepuh ya, di rombongan kita ini. Akhirnya ketemu nenek-nenek tua ya, yang ternyata para tokoh itu mengevaluasi, memuhasabai kenapa kita dihukum oleh Allah, karena salah satunya tidak melaksanakan amanah, yakni ketika mau meninggalkan Mesir dulu Nabi Yusuf berpesan ya, hendaknya saya diajak. Kalau saya sudah mati, maka jasadnya saya tetap dipindahkan, ikut pindah dari Mesir ke Syam. Ya. Ternyata niku sing garake tidak melaksanakan amanah sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditemukan bahwa yang tahu kuburannya ya nenek-nenek tua itu hanya satu nenek-nenek tua. Ya. Sehingga para tokohnya menghadap jer ya, minta ditunjukkan nyuwun dipun paringi ngertos teng pundi kuburane Nabi Yusuf. Jenengan nek maringi ngertos mangke ajeng nyuwun napa kemawon ajeng kita turuti ya. Nah, ternyata nenek-nenek tua ini hanya minta ya, wahai ya, Nabi Musa, saya ingin masuk surga bersama jenengan. Permintaannya hanya ingin masuk surga bersama Nabi Musa ya. Nah, Nabi Musa akhirnya pulang ya, sedih ya, Pak, ini permintaan yang berat ya, sehingga dia berdoa kepada Allah ya, untuk bisa diijabahi permintaan nenek-nenek tua itu. Kenapa tidak minta harta emas permata, mestinya dia sudah tua nggih mbutuhake niku ya. Tetapi yang dia minta hanya
surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama Nabi Musa. Ya, niki saged diwaos mangke wonten kitab Mustadrak ya, Imam Al-Hakim ya, kisah menika. Jadi kemudian akhirnya Nabi Musa mengkabarkan bahwa Allah mengijabahi insyaallah nanti dengan rahmat Allah jenengan badhe saged mlebet swarga sareng kalih kula. Akhirnya ditunjukkan kuburan Nabi Yusuf ternyata berada di dalam danau. Danau ini dikuras ya, begitu asat kelihatan jasad Nabi Yusuf ya, ketika diangkat langsung terbuka jalan itu ya, mereka tidak tersesat kembali ya. Artinya di sini ya napa berangkat dari kebaikan balas budi, boleh kita balas budi, tetapi persoalan yang paling mendasar adalah jangan sampai ilmu kita dikorbankan ya gara-gara orang itu berbuat baik kepada diri kita. Maka doa tadi, Allahumma la taj'al li fajirin alayya yadan fayuhibbuhu qalbi, ini selalu diucapkan oleh ya, ulama-ulama salafus saleh yang di sana memberi isyarat bahwa ya, kebaikan ya, seseorang itu ya, akan kemudian menjadikan hati kita simpatik ya, dan itu sudah bersifat doruli sehingga la yastata'a daf'ahu wa huwa jibilatun wa fitratun, itu sudah tidak bisa dihindari, tidak punya kemampuan nanti untuk bisa menghindari bahwa dia mesti akan baik kepadanya, dia mesti akan simpati kepadanya. Wa huwa jibilatun, dan itu sudah merupakan perangai ya, sifat dasar manusia dan fitrah. La sabila ila taghyiriha, tidak ada jalan untuk merubahnya. Wa bihada sababi qad yuhibbul insan ya, al ajnabi alladzi la qarabatu bainahu wa bainahu la alaqah ya. Jadi walaupun dia bukan karib kerabat ya, dan tidak ada hubungan apa-apa ngetene, tiba-tiba berbuat baik terus, maka dengan otomatis ya, kita akan simpati dan selalu bisa merasa utang budi ya, sehingga kalau ini nanti masuk ke dalam wilayah-wilayah ya, kebaikan yang merambah kepada akidah, prinsip-prinsip keagamaan niki membahayakan, dan prakteknya terjadi. Kemarin kalau ngawas tenggen sembong, saya tekankan persoalan menika karena tiba-tiba dalam waktu 1 bulan lebih sedikit gitu, niku berdiri wihara besar sekali ya, di tengah komunitas kaum muslimin ya, yang di situ ada TPQ, dekat sebelah timurnya TPQ gedungnya besar juga, ada masjid, teng mriku tiba-tiba ada patung besar, patung Buddha dan wihara besar ya. Ternyata ya, kebiasaan mereka adalah kalau umat Islam bangun gedung TPQ, bangun masjid, bantu uang, semen, tenaga, biasa teng mriku ya. Sehingga kalau mereka mau membangun apa-apa nggak ada reaksi apa-apa ya, karena keputangan budi. Padahal sebenarnya kan ya, kalau ada upaya-upaya memaksa orang yang sudah beragama untuk ya, kemudian pindah agama, itu kan menyalahi undang-undang gitu. Ya, tidak boleh dalam peraturan undang-undang di pemerintah Indonesia mboten pareng. Ya. Kalau orang sudah beragama dipengaruhi ya, supaya murtad. Ya. Mila teng daerah Mulyosari yang berdiri Ranting Baru niku kira-kira saya sudah mulai 10-an tahun yang lalu ya, dakwah teng mriku niku banget Bu, banget kalau ditanyai ibu-ibu niku garwane Buddha ya, anakipun Kristen, padahal ibu-ibu ngaos ya, derek ngaos. Mangke putrane nggih derek TPQ. Kadang sing ngeterake TPQ bapakne sing Buddha niku. Pripun? Jadi Pancasila betul-betul dipraktekkan teng mriku nggih. Masyaallah. Nggih, kadang-kadang berangkatnya napa saking kebaikan-kebaikan agama-agama itu biasa menyebar napa bantuan-bantuan min sak omah usa oleh kabeh gitu. Wayahe Buddha bantu ya oleh, wayahe Kristen bantu ya oleh, wayahe Islam bantu ya oleh ngoten nggih. Nah niki artinya kadang-kadang ya kita nggih niki malah kalah kalih
umat non muslim dalam hal kebaikan atau menyebar kebaikan kepada orang lain Maka hendaknya diperhatikan di dalam hati kita ini kadang-kadang dikalahkan oleh rasa simpati atau naluri-naluri yang mungkin karena kebaikan seseorang itu kita mengorbankan akidah, mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan kita. Maka kita mesti harus selalu mengagungkan ilmu, meluhurkan ilmu. Dengan sikap meluhurkan ilmu, maka Allah akan memberikan ilmu itu masuk di dalam hati kita. Kalau ilmu sudah merasuk di dalam hati, maka yang tumbuh adalah khosyah, rasa takutnya kepada Allah. Khosyatullah, ini penting bahwa al ilmu al khosyah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Syekh Saleh bin Abdillah bin Hamdin al-Utsaimin mereka sebenarnya berangkat dari kitab-kitab sanad, kitab-kitab musnad yang banyak beliau kuasai. Kemudian beliau meringkas kemudian menulis kitab judulnya Ta'dhimul Ilmi. Sebenarnya niku fotokopian itu kalau kopikan dari kitab kemudian sudah ada terjemahannya di sampingnya niku dari kitab judulnya Ta'dhimul Ilmi. Beliau sebenarnya masih muda kalau dilihat biografinya, kelahirannya itu sama dengan kelahiran saya. Usianya sekitar 56 tahun. Tetapi ilmunya beliau luar biasa. Mungkin kalau Indonesia kayak Gus Baha. Gus Baha niku nggih sepantaran kalih kula artinya dalam sisi kelahiran, tapi soal ilmu antara langit dan bumi gitu. Luar biasa keilmuan beliau dalam ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu usul fikih. Nah, beliau ini Syekh Al-Utsaimin, terkenalnya Syekh Al-Utsaimin ini dikenal sebagai ahlul hadis di Hijaz. Belajar kepada lebih dari 1000 ulama, 1000 ulama. Ya mbak pun kepanggih kalih guru-guru ustadz-ustadz yang mulang ngaji pinten Bu? 1000 ulama. Kenapa kok bisa? Setiap ada beliau menghafal hadis, maka beliau ketika menghafal kitab musnad niku ingin mencari sanadnya siapa yang mendapatkan urutan-urutan sanad niku. Maka termasuk dalam kitab beliau yang beliau termasuk mendapatkan sanad Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi beliau berjumpa dengan orang yang mendapat sanad terus minggah ngantos dumugi Imam An-Nawawi. Termasuk juga kitab Nukhbatul Fikar Fit Thalabil Ahli Athar. Ini nggih dumugi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sanadnya nyambung sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga kitab Al-Waraqat fi Usulil Fiqih niki nggih nyambung dumugi Imam Haramain Al-Juwaini. Jadi ulama-ulama niku estunipun ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, sanadnya bahkan nanti kalau diurutkan naik ke atas lagi bisa sampai sahabat dan bisa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila nek teng Indonesia kata-kataipun istilahnya tak ijazahi niku maksudipun memberikan ilmu dengan sanadnya, urutan-urutan sinten sing nyampeake sehingga dipertanggungjawabkan kesohihannya gitu ya. Sehingga dalam hal ini beliau menasihatkan kepada kita bahwa yang namanya ngeluhurake ilmu mengagungkan ilmu itu diwujudkan dengan menyiapkan tempat ilmu itu, yakni sarana pengagungan ilmu yang pertama adalah membersihkan hati dari fitnah-fitnah, kotoran-kotoran. Kemudian disimpulkan kotoran niku wonten kalih, inggih menika fitnah subhat dan fitnah syahwat. Fitnah subhat berkenaan dengan keraguan-raguan yang mesti harus diobati dengan al-yakin, keyakinan. Nah, keyakinan saged mantep niku nek gadah ilmu atau diobati dengan atau dikuatkan dengan ilmu. Maka
sahabat Ali niku ngendikaaken bahwa al ilmu khairun minal mal. Al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Niki kisahipun dengan kitab Wasoyatus Salaf ting bab pertama. Ya, ada muridnya sahabat Ali bercerita, akhadha biyadi ya, fa akhrajani ila nahiyatil jaban. Saya pernah digandeng sahabat Ali ya, kemudian diajak keluar pergi menuju perbukitan ya, thumma jalasa thumma tanafas. Kemudian aku duduk ya, dan bernafas, maksudnya terengah-engah ya. Lajeng sahabat Ali mengatakan ya, bahwa al-qulubu aw'iyatun, hati itu seperti tempat, seperti kantong. Hati itu seperti kantong. Fa khairuha aw'aha, sebaik-baik kantong adalah yang mampu menjaga isinya. Artinya kalau kantong kresek misalipun bolong sak jempolan, jenengan beto tepung sekilo, melaku sekilometer, kira-kira telas mboten? Dibiarkan bolong terus ngoten niku telas ya. Artinya hati itu juga seperti itu. Hati seperti kantong, artinya tempatnya ilmu, menyerap ilmu. Kalau tidak disiapkan dengan sebaik-baiknya ya, maka ilmu sing digoleki niku ya, mungkin hanya pandai untuk mendefinisikan, pandai menghafal ya, pandai menyampaikan, tetapi cak-cakane mboten wonten nggih. Mila kathah tiyang alim ning mboten ngerti nggih. Tidak paham maksudnya ya, orang ngerten dengan ilmunya niku mboten wonten cak-cakane. Nyun sewu Bu-ibu, jenengan misalnya wonten mantu nggih, sing siji alim, apal Quran, pinter nahwu, maca kitab nggih, pinter. Ning kalih jenengan mboten patek bekti, ora patek peduli ngene nggih. Nggih, tidak ngerten, ora pangerten. Nggih. Kemudian ada yang enggak begitu alim mantune niku, nggih, ya ora hafal Quran, maca Quran ya biasa-biasa mawon. Ning nggih ngibadahi tekun kalih jenengan bekti. Pilih pundi niku? Nggih, pilih pundi? Nggih. Pilih sing pinter agama napa sing sedeng-sedeng ilmune ning ngerten. Padahal kenyataan niku kadang ngoten niku, ketoke pinter mondok pirang-pirang tahun ning ya, kok ya malah sikap dan sifatnya itu tidak melambangkan orang yang alim nggih. Kadang ngoten niku nggih. Mila putra-putri sing do mondok niku nggih kalih dibimbing ya, termasuk persoalan adab-adab nah niki yang sangat dikeluhkan kula ya, sok kepanggih kalih direktur pondok niku nate niku semua rata-rata do ngangluhke bocah-bocah saiki iki nek kon ngapalke cepet pinter nggih, ning kok adab-adabe dora kaya wong biyen gitu ya, dora kaya wong biyen. Artinya kadang-kadang tidak ditanamkan antara belajar adab dengan belajar ilmu, terutama ilmu fikih, ilmu menghafal niku tidak terus mengiringi. Abdullah ibn Mubarak belajar adab 30 tahun, belajar fikih 20 tahun. Artinya lebih banyak belajar adab daripada belajar fikihnya. Nah, maka ta'zimul ilmi termasuk ya tenggen kitab Imam Ad-Darimi teng mriku wonten ya, bahwa beliau menulis khusus menutup bab-bab ya dari sunan hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab ya, Sahihnya Al-Jami' ya. Kemudian ditutup dengan judul I'dhamul Ilmi ya. Fi I'dhamil Ilmi ya. Dalam perkara mengagungkan ya, ilmu, ngluhurake ilmu. Nah, kalau mengagungkan ilmu maka dia berkhidmat terhadap ilmu ya, dan kemudian berkhidmat pula kepada ahlul ilmi ya. Orang-orang yang memiliki ilmu itu dicedheki ya, didekati, sering bertanya, sering disewani gitu nih. Karena kita sebenarnya butuh untuk diterangkan, untuk dijelaskan ya, kepada hal-hal yang kita tidak mengerti. Maka kebiasaan tiang zaman rumiyin niku sering sowan tenggen kiai
nek tiyang riyen niku do golek ilmu nyuwun fatwa, nek tiyang sakniki ming do njaluk banyu. Bali-bali ming oleh banyu. Nggih wonten berkahe wong banyu ya diombe nggih mesti nggih nggarake ilang ngelake paling mboten nggih nek ana penyakit nggih dengan air putih juga insyaallah bisa menyembuhkan. Tapi nek mboten diparingi ilmu ya, mboten ditularake ilmu nggih eman-eman ya. Artinya jangan hanya napa nek sowan teng kiai aja ming njaluk banyu nyuwun toya ning nyuwun ngilmu ya. Sehingga itu termasuk dari pengagungan terhadap ilmu. Nah, setelah beliau menyebut Imam Ali bahwa ya hati itu seperti kantong. Sebaik-baik kantong adalah yang mampu menjaga isinya. Maka beliau menasihati, ihfad ma aqululak. Jagalah apa yang aku akan katakan kepadamu. An-nasu salasatun, manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ulama ur-robbani. Ulama robbani adalah para alim yang dengan sabar, tabah, telaten mendidik masyarakat dari perkara ilmu-ilmu syar'i yang sepele sampai perkara ilmu syar'i yang besar atau yang sangat penting. Niku ulama robbani. Maka Imam Ahmad menyebut dalam sarahnya perkataan Imam Ali, yang dimasuk ulama robbani adalah ulama ul mujtahidin, ya, para mujtahid, ya, yang beliau memberi syarat, ya, paling tidak yang termasuk ulama robbani atau mujtahid itu perangkat ilmu yang sudah dihafalkan, hafal Quran, juga tahu tafsirnya, menguasai tafsirnya, dan hafal hadis minimal 600.000. 600.000. Kalau Imam Suyuti itu dalam perkataannya paling tidak 200 sampai 300.000. Tapi kalau Imam Ahmad 600.000. Baru boleh dia berfatwa, boleh berijtihad. Nah niki mila nek teng sakniki lak ewet pados ngeten niki, orang-orang yang kualitasnya menghafal sampai ratusan ribu hadis. Imam Ahmad itu hafal lebih dari 1 juta hadis, ya. Imam Ahmad bin Hambal, ya. Sehingga ya, dengan ya, kumpulnya para ahli ilmu, ya, kalau di masa sekarang untuk berijtihad disebut dengan ijtihad jama'i, ijtihad sing bareng-bareng, ya. Mana yang ahli fikih, mana yang ahli tafsir, mana yang ahli usul fikih, ini dikumpulake, yuk bermusyawarah, akhirnya memutuskan fatwa. Nek teng Muhammadiyah enten majelis tarjih, kalau di NU ada bahsul masail. Niku hasil dari ijtihad jama'i, ijtihad secara bareng-bareng. Karena untuk ijtihad secara fardhi menjadi ulama mujtahid, ya, mutlak niku pun kadosé pun ewet. Mujtahid muqallid saja sudah susah. Mujtahid muqallid niku kados Imam Subki, kados Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim niku nggih mujtahid, tapi mujtahid yang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, ya, termasuk ya mangke ya, Imam Subki niku ya, bermadhab Imam Asy-Syafi'i, ya, niku nggih jane mujtahid tapi mengikuti ya ulama mujtahid mutlak, ya. Nah, sehingga ulama robbani ini sebenarnya harus diupayakan. Ya, kalau hari ini kita tidak sungguh-sungguh mengagungkan ilmu, maka tidak akan muncul generasi robbani, ya. Maka ibu-ibu terutama sebagai madrasatul ula, ya, al-ummu madrasatul ula, ibu-ibu itu sebagai sekolahan yang pertama, ya, harus menyiapkan generasi robbani, ya. Kemudian kalau misalnya sak Kabupaten Temanggung kok onten sing apal Quran, paham ulumuddin, apal paling mboten nggih 300.000 hadis, luar biasa gitu. Nanti keberkahan di daerah Temanggung niku insyaallah akan dilobirake ya, karena hadirnya alim ulama itu. Itu kalau tidak diupayakan ya, atau tidak ada upaya-upaya keras ya, bagaimana mendidik dari kecil niku kadose nggih ewet. Rata-rata ulama mujtahid itu sudah sejak usia balita menghafal Quran ya. Nah niki termasuk dari pengagungan ilmu. Kemudian kalau tidak sampai pada ulama robbani, tingkat manusia yang kedua adalah ya
muta'allimun ala sabili najatin, orang yang selalu belajar dan belajar, terus belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu pada jalan keselamatan. Ilmu yang dia serap adalah yang bisa menjamin keselamatannya. Sehingga sing teng mriki nggih secara umum manusia secara umum mestinya masuk pada tingkatan jenis manusia yang kedua menika. Jangan sampai masuk pada jenis ketiga, hamajun ro'aun atba'u kullana ikin. Orang yang tidak punya aturan, orang duwe subosito, enggak punya sopan santun, urip sak kepenake dhewe, ikut siapa saja yang berteriak, yamilu nama aku lirehin, terhempas kemana arah angin itu bertiup. Akai ngalor melu ngalor, akai ngidul melu ngidul. Walam yastadi'u binurin ilmin, tidak disinari dengan cahaya ilmu. Walam yalja'u bi ruknin wathik, dan tidak bersandar pada sandaran yang kokoh. Niki kita kira-kira jumlah sing ngeten iki kathah mboten? Ngaji ra peduli, urip sak penake, poso mawon yo sak penake. Poso ming awal-awal 3 dina poso ngene. Bar niku kaya-kaya serampung. 30 dina kok diungkret ming 3 dina ngene. Teng pasar-pasar warung makan niku kok ya wong jajan ya pirang-pirang. Ngantos kula nate anak nalika tasih alit niku tak jak jalan-jalan ning pasar. Lho, Pak kok mboten poso ngono. Wani ngluru ini bocah. Niku kula mawon mboten wani. Artinya napa? Kok kaya hal sing biasa ngoten. Nggih. Nun sewu teng daerah Temanggung kok kaya biasa warung makan buka ya ora ditutupi, wong mangan jajan biasa mawon ngoten. Niku kok napa tidak malu bakule ya ora isin nopone sing jajan. Nggih. Nah, artinya hamajun ro'aun atba'u kullana ikin wa yamiluna ma'aku lirehin walam yastadi'u binurin ilmin walam yalja'u biruknin wati, sehingga lajeng dingendikaken al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta benda. Nah, lajeng Syekh Al-Utsaimin ngendikaken tegaknya ilmu dan dakwah itu menjadi perkara kebutuhan yang sangat dzaruri, sehingga beliau menyebut intisobat bidakwatihi adharul hujat wa andafa'at bibayinatihi subhat wal lajat. Jadi tegaklah hujah dengan dakwahnya, hancurlah segala bentuk subhat dan kesesatan dengan bayan, dengan keterangan, ketingkasan yang beliau Rasulullah SAW bawa. Artinya Rasulullah menerangkan ilmu dari langit, yakni wahyu Allah dengan sejelas-jelasnya, sehingga beliau disebut balagha risalah wa adal amanah. Rasulullah itu menyampaikan risalah dan menepati amanat, sehingga beliau wa andafat bibayyinatis subhat wal lajat fawarathanal mahajjatal baydha wasunnatal gharra. Ini dua perkara yang memang sangat penting sekali menjadi warisan beliau Rasulullah SAW yang disebut dengan al-mahajjatal baydha. Yang pertama al-mahajjatal baydha wasunnatal gharra. Wasunnatal gharra. Napa niku al-mahajjatal baydha, sebuah jalan yang terang benderang, dan sunnatul gharra, sunnah yang mulia. Jadi dengan disampaikannya ilmu, diterangkan dengan dakwah yang gencar, dengan terus diadakannya majelis-majelis ilmu, maka kehidupan masyarakat itu menjadi terang benderang, padang atine paling betul, lajeng sunnah-sunnah yang mulia diamalkan. Kehidupan betul-betul dilandasi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga la yatihu fiha multamisun wa la yaruddu anha muktabisun. Setiap orang yang meniti jalan yang terang benderang menika dan sunnah yang mulia tidak akan pernah tersesat. Tidak akan pernah tersesat. Nanti sampai di akhirat ketika ngewot jembatan niku tidak akan
terjatuh di neraka. Karena biasa dalam kehidupannya mengikuti al-mahajjah al-baydha wa sunnatal gharra, jalan yang terang benderang dan sunnah yang mulia. Bahkan wala yaruddu anha muktabisun. Dan juga setiap orang yang mengambil pelajaran dari sunnah-sunnah Nabi dan juga hujah-hujah yang terang benderang tadi tidak akan pernah tertolak, tidak akan pernah tertolak. Falam yazilil ilmi irsan jalilan, maka ilmu syar'i itu senantiasa menjadi warisan yang agung dari generasi ke generasi. Tata'aqqabu alaihil amsal amathilu jilan. Laisa liyutallabil ma'ali hammun siwahu wala raghbatu lahum fi matlubi adahu. Sungguh tidak ada obsesi, tidak ada hamun itu keinginan yang paling puncak, Bu. Yang selalu menggelayuti keinginannya, tidak ada yang lain atau tidak ada obsesi yang lain kecuali pencari kemuliaan selainnya. Artinya tidak ada obsesi yang dia kejar kecuali mencari ilmu sunnah-sunnah Nabi. Dan demikian juga wabihi tunalu sa'adatu daraini wa thayyibul aisaini. Yang akan menjamin dia akan selamat nanti di dua negeri, dunia dan akhirat, dan akan menjadikan baik kehidupan dunia dan akhiratnya. Jadi sebenarnya sampai disebutkan iqbalul khalqi ala maqaidit ta'limi wa talam musahum siratuhul mustaqim. Jadi dada ini tidak akan lapang, tidak akan ada semacam pepadang memberikan cahaya penerang ketika dia meninggalkan majelis-majelis ilmu. Artinya kita akan diberi istilah padange ati niku nek sregep menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis ilmu. Imam Nawawi sedinten sedalu rata-rata 14 kali, Bu. Tapi ngajine benten kalih awak dhewe. Kalau ngaji zaman dulu jenengan sing maos, kula sing teng mriki misalnya sing mucal niku sing nyimak. Jadi membawa kitab dibaca kemudian disimak oleh gurunya. Itu menemui sehari semalamnya rata-rata 14 kali. Dulu di Rembang itu ada beliau cerita sendiri di YouTube. Jangan kalau membaca mengikuti Gus Koyum itu sebenarnya punya 4 rumah besar, isinya kitab sedoyo. Sejak kecil dididik oleh bapaknya sendiri, seharinya paling tidak 30 kitab. Lulus SD sudah menguasai Ihya Ulumuddin. Lulus SD, maksudnya setingkat SD, dia nggak sekolah formal di SD. Tapi sudah bisa ngajar teng pondok niku Ihya Ulumuddin, usia lulus SD. Sejak kecil ditanamkan mengagungkan ilmu. Soal pemahaman sing enten-benten kalih piyambak niku hal-hal yang merupakan wilayah istihadiyah masing-masing. Tapi kebaikan-kebaikannya itulah yang kita ambil pelajaran. Maka hal yang terpenting kalau masuk pada kopian teng mriku adalah meluhurkan ilmu, bahwa fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Teng mriki kadar mangke piyambak pinaringan ilmu sebesar apa, sebanyak apa niku gumantung kalih gedhe cilike dhewe sing ngluhurake ilmu. Mementingkan ilmu, mengutamakan ilmu, karena prinsip pokoknya tadi al ilmu khairun minal mal. Tiang-tiang rumiyin gadah bondo kathah itu dikorbankan untuk mencari ilmu. Sampai habis, seperti Imam Bukhari itu kan habis hartanya, tinggal pakaian yang dia pakai dan satu baju untuk salin, bahkan semua dikorbankan untuk mendapatkan ilmu, karena wasiat dari gurunya hendaknya di antara kalian
ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih gitu. Imam Bukhari sampai berjalan kemana-mana niku mengorbankan hartanya untuk mendapatkan ilmu. Al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta benda. Nek sakniki kualik kata sing nggih. Nggih. Kata sing kualik. Karena orang mencari ilmu nggo golek bondo, sehingga nggak peduli titele rentep-rentep ning masuk bui gara-gara duit, nyilep duit kan gitu. Nah ini bahaya. Maka famanim tala qalbuhu bi ta'dzimil ilmi wa ijlalihi, sinten ingkang memenuhi manahipun dengan takzim datang ilmu dan meluhurkannya, salahu ayyakuna mahallalahu, maka di situ nanti ilmu akan menempati ajo ke napa sifat keluhuran ilmu digungke ilmu niku jo ilmu mau menempatinya wa bi qadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi. Jadi ukuran ilmu badhe mlebet ing jero ati nggih gumantung saking napa gedhe cilike dhewe atau besar kecilnya, berkurang atau tidaknya kita dalam mengagungkan ilmu. Yang kusuhadzul abdi minhu, dan juga bisa berkurang dari ilmu menempat di dalam hatinya tadi kepada seorang hamba. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi sayun minal ilmi. Ngantek wonten wong niku blas atine ora dipanggoni ilmu. Mergane napa? Tidak meluhurkan ilmu. Faman adzomal ilma lahat anwaruhu alaihi. Maka siapa yang mengagungkan ilmu, lahat niku sinar sing cemlorong ning mlebete sithik akhirnya memenuhi hatinya. Lahat itu sedikit demi sedikit bersinar, artinya dia akan menerangi atau menyinari hatinya, karena dia mengagungkan ilmu itu. Sehingga wafadat rusulu fununihi ilaihi, sehingga kalau orang sudah kulino gandrung kali ilmu, mengagungkan ilmu, begitu semangat dalam mencari ilmu, maka akan dibuka utusan-utusan, maksudnya tentang rusul niki bab-bab keilmuan funun, bab-bab keilmuan itu akan terus dibukakan oleh Allah, akan hadir kepadanya, diutus kepadanya, seperti napa jenengan misalnya mbika kitab Imam Ibnul Qayyim teng mriku wonten rujukan. Saya pernah ada sedikit pengalaman membuka mengenai tentang ketatanegaraan, mengenai suatu negara yang di situ bukan negara Islam, tetapi yang dijalankan adalah syariat-syariat Islam, diupayakan untuk dijalankan. Maka di situ disebut Imam Ibnul Qayyim tidak masalah tidak dinamai dengan negara Islam kalau memang negeri itu menjalankan syariat Islam, ada pembinaan tasyri', hukum-hukum Islam. Maka nanti kalau kita belajar tentang tarikhut tasyri', periodisasi untuk pembinaan hukum Islam mengalami banyak istilahnya pun perubahan-perubahan. Nah, ternyata Imam Ibnul Qayyim yang menyebut di kitab I'lamul Muwaqqi'in itu menukil dari kitabnya Imam Ibnu Aqil yang judulnya Al-Funun. Maka kula berupaya mencari kitab Al-Funun. Di situ disebut di fatwa nomor 523. Maka saya cari. Niku maksudnya kalau kita sudah biasa tekun membaca, menulis, kemudian akan dibukakan oleh Allah bab-bab yang lain. Karena memang ilmu Islam semakin digali itu akan semakin kita merasa kurang, kados tiyang pados bondo donya. Niku nek wis diparingi 1 lembah pengen 2 lembah, 2 lembah kurang lagi 3 lembah. Ilmu juga begitu sebenarnya, karakternya nggih meh sami. Nah niki sing dimaksud. Kemudian pada bab niki mangke diwaos piyambak nggih. Yang pertama di situ pada intinya hati, hati kita ini harus disiapkan untuk madai ilmu, yakni dibersihkan dari kotorannya. Nah, supaya hati itu bersih, maka dihindarilah fitnah-fitnah subhat dan fitnah syahwat. Kata saya pun telas nggih wektalipun. Napa ajeng dumugi 6:30? Nggih. Mboten saged nggih. Kula nggih kata saya ajeng ngeterake bocah sekolah niki nggih. Artinya
insya Allah bisa kita pelajari. Nanti saya hanya merangsang panjenengan ya, memotivasi. Kemudian ini di kitab ini kalau mau lebih jelasnya lagi, ini kan yang saya kopikan ini sudah ada terjemahannya dan ada teks aslinya ya. Tapi teks aslinya sebenarnya ya lebih panjang lebar, termasuk mukadimahnya tadi yang saya bacakan itu sebenarnya ada di kitab aslinya. Kemudian ini khulasah, ringkesan ya, diambil poin-poin yang penting-penting saja ya, tapi sebenarnya penjelasannya lebih luas lagi. Padahal Syekh Al-Utsaimin teng mriki nggih meringkas diringkas melih. Makanya butuhnya kita itu selalu membaca, menulis, ketemu digoleki sumber-sumber aslinya. Nek perlu nggih pados manuskrip. Wah niki sing berat nggih. Kados kalau mau nulis disertasi itu harus manuskrip ya. Seperti ada profesor doktor dulu yang mantan menteri agama, ketika beliau membuat disertasi harus mencari kitab ya, Imam Al-Mawardi ya, Ahkamus Sultaniyah. Niku ternyata ketemu manuskripnya teng Londo di Belanda ya, di Belanda. Nah, ketika masuk perpustakaan di Belanda niku ada ya, di bawah tanah kurang lebih 1,5 kilometer panjangnya ya. Ternyata kitab-kitab karya ulama-ulama Indonesia niku lebih dari 100 meter ya. Niku isinya kitab-kitab karya ulama-ulama Indonesia seperti ya, An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Soleh Darat ya. Lajeng ya, termasuk yang agak baru itu ya, tafsir Ibris ya, Ibris niku ternyata teng Londo, biyen Londo jajah mboten namung ngeruk hasil bumi, ternyata karya-karya ulama gitu keruk mriko. Sehingga sekarang kalau mau cari manuskrip harus bayar. Niku mawon mboten saged memegang, ya. Dilapisi kaca, kalau toh mau ngopi maka diparingi napa istilahipun harus membawa flash disk gitu ya. Dan itu bayar mahal, ya. Masya Allah ya. Jadi kalau mau asli nggih pancen manuskrip. Kadang kitab cetakan niku domire do hilang kadang-kadang. Niku ngarake bingungi kadang nggih. Ada domir-domir yang hilang ya. Saya pernah kajian kitab Tafsir Jalalain kalih Ustaz Taufik Hartono. Beliau buka dengan laptopnya, saya bawa kitab aslinya, kita cocokkan Pak. Ternyata ada domir-domir yang harusnya hak alif fathah ha, jadi hak domahu. Kadang-kadang kan bingung tuh, ini kok kudune ngene dadi ngono lah dan sebagainya. Artinya, nah khawatirnya kalau kita tidak ya, datang kepada para ahlinya, nggih mangke malah kelintu. Nah, termasuk tadi takdzimul ilmi adalah ya, kita berupaya terus ngaji, bahkan teng mriku enten kalimat yang namanya talaki itu menjadi napa hobi ya, keinginan bagi dirinya yang sangat tinggi untuk selalu talaki. Talaki itu bermuajahah, mulazamah, datang kepada seorang alim untuk belajar kepadanya. Ini termasuk bab membaca Quran gitu. Tahsin jenengan nek bareng-bareng ngoten niku biasanya butuh waktu lama gitu. Kadang-kadang tahun nggih mriyen tahun 2010 wis do sinau tahsin. Sampai 2026 ketemu orang itu gek napa belajar tahsin lho. Sudah 16 tahun yang lalu jenengan belajar tahsin, kok ya masih tahsin lagi gitu. Nah niki sayene napa? Datang kepada seseorang yang ahli baca Quran, jenengan baca Quran, minta langsung ya disimak ya. Dan nanti diterangkan, ini ku namanya talaki, ya, talaki. Ya. Makaten ingkang saged kita aturaken mugi-mugi manfaat, ya, lan mugi-mugi kita sedaya kalebet kawulanipun ingkang tansah takzim datang ilmu, ya, meluhurkan ilmu sehingga ilmu akan menempati pada hati kita dan kita menjadi hamba yang khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menawi wonten klenta-klentunipun nyuwun king paksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.